Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi mengenai audit sampling. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputa Yulandari dengan NIM 1917051122 dan rekan saya Niputu Mira Darmayanti dengan NIM 1917051220. Adapun materi yang pertama yaitu pengertian audit sampling. Audit sampling adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang lebih 100% unsur dalam suatu populasi audit yang relevan sedemikian rupa sehingga semua unit sampling memiliki peluang yang sama untuk dipilih untuk memberikan basis yang sama memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Materi yang kedua yaitu pendekatan audit sampling. Standar Profesional Akuntan Publik pada Standar Pekerjaan Lapangan ketiga menyatakan bahwa bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar untuk memadai menyatakan pendapat atas laporan keuangan audit. Sampling audit dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu yang pertama, sampling statistik. Sampling statistik adalah audit sampling yang menggunakan statistik matematika sebagai sarana untuk menentukan perencanaan, pemilihan, dan evaluasi sampel. Yang kedua yaitu sampling non-statistik. Sampling non-statistik merupakan pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria subjektif berdasarkan pengalaman auditor. Yang selanjutnya yaitu perbedaan audit sampling statistik dengan non-statistik. Sampling statistik menggunakan teknis pengukuran matematis untuk menghitung hasil statistik formal, bermanfaat untuk mengkuantifikasi resiko uji petik pada perencanaan sampel dan evaluasi hasil. Hanya cocok untuk sampel probabilitas atau tiap unsur populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih. Sedangkan sampling non-statistik adalah memilih unsur-unsur sampel yang diyakini dapat memberikan informasi yang berguna pada populasi tersebut dan keputusan yang diambil lebih berdasarkan pertimbangan, sering disebut dengan judgmental sampling. Persamaan audit sampling statistik dengan non-statistik. Yang pertama yaitu perencanaan sampel. Bertujuan menjamin bahwa pengujian audit dilaksanakan dengan cara yang sesuai untuk memberikan resiko uji petik yang diinginkan dan untuk meminimalkan kemungkinan risiko uji petik. Yang kedua yaitu seleksi sampel, meliputi keputusan bagaimana memilih unsur sampel dan dari populasi. Yang ketiga yaitu melaksanakan pengujian, yaitu pemeriksaan dokumen dan melakukan pengujian audit lainnya. Yang keempat yaitu evaluasi hasil, mencakup penarikan kesimpulan berdasarkan pengujian audit. Materi selanjutnya yaitu proses pengambilan sampel pada audit sampling. Yang pertama, memilih populasi. Yang kedua, memilih unit-unit sampling. Yang ketiga, memilih kerangka sampling. Yang keempat, memilih desain sampel. Yang kelima, memilih ukuran sampel. Yang keenam, memilih rancangan sampling. Dan yang ketujuh yaitu memilih sampel. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Mira Darmayanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan sampling audit. Yang pertama yaitu keahlian menggunakan metode audit sampling. Sebagian besar perusahaan-perusahaan akuntan publik dan akuntan intern menggunakan non-statistical sampling. Hal ini kemungkinan disebabkan karena keahlian yang rendah dalam menggunakan audit sampling. Sementara itu, penelitian Silaban tahun 1993 menyimpulkan bahwa mayoritas akuntan publik belum memahami penggunaan sampling statistik untuk pemeriksaan. Yang kedua, persepsi auditor terhadap metode sampling statistik dan persepsi auditor terhadap risiko audit. Penelitian Sarkashi tahun 1992 menemukan bahwa persepsi auditor mempengaruhi rendahnya hubungan dependensi dengan frekuensi penerapan metode sampling statistik. Jika persepsi auditor baik terhadap metode sampling statistik, kemungkinan mereka menggunakan sampling statistik semakin besar. Jika persepsi auditor buruk, maka cenderung menghindari sampling statistik. Yang selanjutnya yaitu metode pemilihan sampel atau sampling.
Pemilihan sampel atau sampling adalah suatu proses memperoleh informasi mengenai populasi secara keseluruhan dengan cara menguji hanya sebagian dari populasi tersebut. Konsep-konsep pemilihan sampel mencakup hal-hal seperti unit sampling, atribut, pemilihan secara acak atau random, stratifiksi, risiko pemilihan sampel, tingkat ketepatan, dan tingkat keyakinan. Yang pertama yaitu metode pemilihan secara statistik. Metode ini disebut pula dengan istilah metode pemilihan sampel secara acak, yaitu suatu cara pemilihan sampel dengan sedemikian rupa sehingga setiap unsur di dalam populasi mempunyai probabilitas yang tidak sama untuk dipilih menjadi sampel. Metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan tabel angka acak, secara sistematik, atau dengan menggunakan program komputer. Yang kedua, metode pemilihan sampel non-statistik. Metode pemilihan sampel non-statistik adalah suatu cara pemilihan sampel yang didasarkan pada pertimbangan pribadi auditor. Metode ini paling banyak digunakan di dalam audit meskipun oleh auditor yang mengetahui cara-cara statistik. Metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 3 cara sebagai berikut. Yang pertama, block sampling. Yang kedua, metode pemilihan sampel menurut pertimbangan auditor. Yang ketiga, metode tanpa tendensi. Yang selanjutnya yaitu pertimbangan penting yang berkaitan dengan pemilihan ukuran sampel. Yang pertama, seleksi acak dengan pengukuran statistik. Perlu dipahami oleh auditor mengenai perbedaan antara seleksi acak dengan pengukuran statistik dalam penentuan pemilihan ukuran sampel. Yang kedua, dokumentasi yang cukup tinggi. Penting bagi auditor untuk memelihara catatan mengenai prosedur yang dilaksanakan. Metode yang digunakan untuk menyeleksi sampel dan melaksanakan pengujian, hasil yang diperoleh, dan kesimpulan yang ditarik. Yang ketiga, kebutuhan akan pertimbangan profesional. Penerapan uji statistik memerlukan pertimbangan profesional dalam langkah-langkahnya. Yang selanjutnya yaitu ketidakpastian audit sampling. Yang pertama, ketidakpastian yang disebabkan langsung oleh penggunaan sampling atau risiko sampling. Risiko sampling berkaitan dengan kemungkinan bahwa sampel yang diambil bukanlah sampel yang representatif. Auditor harus menerapkan pertimbangan profesional dalam menentukan besarnya risiko sampling. Risiko sampling dapat dibedakan atas yang pertama, risiko sampling dalam pengujian substantif atas detail atau rincian. Yang kedua, risiko sampling dalam melaksanakan pengujian pengendalian. Yang kedua, ketidakpastian yang disebabkan faktor selain sampling atau risiko non-sampling. Risiko non-sampling meliputi semua aspek risiko audit yang tidak berkaitan dengan sampling. Risiko ini tidak akan pernah dapat diukur secara sistematis. Risiko non-sampling timbul karena yang pertama, kesalahan manusia seperti gagal mengakui masalah dalam dokumen. Yang kedua, kesalahan pemilihan maupun penerapan prosedur audit yang tidak sesuai dengan tujuan audit. Yang ketiga, salah interpretasi hasil sampel. Yang keempat, mengandalkan informasi yang salah dari pihak lain. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.